saudara memperhatikan kehidupan kita, tapi kita juga mulai membuka mata kita, melihat bahwa ada orang sekitar kita, orang orang dekat kita, bahkan saudara, teman, keluarga kita yang juga perlu mengalami stay the course, saudara. Sehingga kita boleh menjadi orang Kristen yang nggak egois, saudara. Ya, Yakobus mengajak kita untuk bisa hidup nggak berdiri sendiri, tapi juga melihat ada orang lain yang butuh, saudara. Mungkin mereka nggak cerita, mungkin mereka juga nggak menyampaikan apa yang mereka rasakan, mereka hadapi hari-hari ini. Tapi saudara, kalau kita mau lihat, kita membuka mata kita, banyak orang hari-hari ini terhilang, saudara. Banyak orang sudah nggak tahu arahnya kemana. Banyak orang sudah berjalan tapi nggak tahu arah ujungnya kemana. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, saudara. Nah, itu poin yang pertama, kita belajar bahwa kita percaya, kita mau punya satu pengharapan sama-sama pagi ini. Dan firman Tuhan yang kita udah baca tadi, bahwa orang-orang atau mereka yang terhilang itu, kita percaya bahwa mereka dapat dimenangkan kembali. Ini sesuatu yang sangat penting hari ini, saudara. Kita belajar, diajar beberapa minggu ini untuk gimana sih supaya kita sendiri bisa bertanding dan menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, saudara. Seperti yang Paulus katakan, aku mengakhiri pertandinganku dan boleh mempertahankan imanku. Tapi nggak cuma itu ternyata, saudara, bahwa kita juga pengen nggak menang sendiri, tapi orang lain juga boleh menang, saudara, dalam pertandingan hidup mereka. Tapi hari ini, saudara, kita mungkin merasa kayaknya kita nggak tahu apa yang orang lain hadapi, saudara. Mereka terhilang atau nggak, kita nggak tahu. Karena itu, saudara, pagi ini saya ajak kita mulai membayangkan, saudara. Mungkin Anda sudah jadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun, atau mungkin Anda baru menjadi orang percaya, ikut Tuhan Yesus. Tapi yang mulai buka mata kita, saudara. Ada orang-orang di sekitar kita juga, saudara, yang mungkin saat ini dalam posisi mereka sedang terhilang. Saya nggak tahu apakah itu mungkin keluarga Anda, orang tua Anda. Mungkin ada yang anaknya, saudara. Ada yang mungkin juga sahabatnya. Atau ada orang yang mungkin memang Anda lagi sedang doakan terakhir ini, saudara. Atau sudah Anda doakan bertahun-tahun, saudara. Mereka yang Anda mau, saudara, Injili, yang mau Anda bawa ke Tuhan Yesus. Ya, saudara. Dan firman Tuhan hari ini memberikan kita harapan, saudara, bahwa mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali. Yuk sama-sama bacakan, saudara, kalimat ini, bahwa mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali. Amin, saudara. Yuk berikan ini boleh menjadi satu pengharapan, ya, bahwa orang yang terhilang dapat dimenangkan kembali. Apakah ada yang mungkin tadi ada orang yang Anda kenal yang dulu mungkin rajin ke gereja, ya, saya nggak tahu itu mungkin keluarga atau siapa Anda, saudara. Tapi Anda mungkin lihat dia sekarang sudah berbalik, sudah berhenti ke gereja, sudah nggak cari Tuhan lagi mungkin. Atau ada orang yang mungkin pasangannya sudah berbalik dari Tuhan, saudara. Sudah nggak cari Tuhan. Ada yang mungkin yang sudah menyimpang imannya, atau yang sudah menyerah dengan kehidupannya, saudara. Sudah nggak mau bergantung sama Tuhan lagi, memilih cara yang lain, saudara. Mereka menyerah dengan kehidupan mereka sendiri. Coba bayangkan deh, saudara, ada nggak orang-orang yang dalam kehidupan Anda? Anda IK leader mungkin, seorang IK leader. Ada nggak anggota Anda yang mungkin dulu rajin, saudara, sekarang kayaknya dia terhilang mungkin karena banyak hal dalam hidupnya membuat dia, sudahlah, kayaknya sia-sia, gereja juga nggak buat hidup dia lebih baik, ikut IK juga nggak ngalamin sesuatu yang luar biasa, ibadah pelayanan pun nggak membuat sesuatu hidup saya berubah, dia menyerah dengan kehidupan dia. Atau mungkin Anda punya anak, punya orang tua, Anda sudah berdoa, Anda sudah mungkin juga tunjukkan kebaikan Anda jadi saksi buat mereka, kesaksian yang baik buat mereka. Tapi itu mereka nggak percaya Tuhan juga hari ini. Anda mungkin menyerah dengan mereka, bahkan mereka juga menyerah dengan hidup mereka. Tapi kabar baiknya, saudara, bahwa sampai hari ini, saudara, Tuhan tidak menyerah dengan mereka. Amin, saudara. Sama seperti kalau kita ditemukan Tuhan dulu, saudara.
Ya, kita lihat hidup kita yang dulu dan sekarang, kalau kita boleh sama-sama hari ini stay the course, saudara. Boleh sama-sama berjalan dalam jalan yang di dalam Tuhan, saudara. Kita ingat dulu yuk sama-sama apa yang terjadi dulu, saudara. Bagaimana Tuhan menemukan kita. Bagaimana dia membawa kita untuk berjalan dalam rencananya. Bagaimana Tuhan nggak menyerah dengan hidup kita, saudara. Yuk, saudara, Anda bisa melihat hidup kita masing-masing dulu, saudara. Satu hal yang luar biasa buat Tuhan itu nggak pernah menyerah dengan hidup kita. Amin, saudara. Dia nggak pernah menyerah dengan kehidupan Anda dan saya. Itu hal yang sangat luar biasa, saudara. Bahwa dia selalu menantikan kita. Sampai pada waktunya kita dijamah, kita kembali ke dia, sampai hari ini kita ada di sini. Dan sama-sama juga, saudara, kita boleh melihat dengan cara pandang yang sama dengan Tuhan. Kita jangan menyerah dengan orang-orang yang terhilang hari ini. Ada amin, saudara? Biarkan ketika firman Tuhan hari ini Anda dengar ada pengharapan yang baru bangkit, saudara. Siapa yang lagi Anda doakan hari ini, saudara? Siapa yang sedang Anda gumulkan bahwa Tuhan, saya mau dia kembali kepada Engkau, Tuhan. Saya mau dia boleh kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Atau mungkin ada mereka sama sekali belum kenal Tuhan. Anda mau mereka diselamatkan, saudara. Anda udah mungkin rasanya mau menyerah, sudah berdoa, sudah melakukan berbagai cara. Tapi hari ini Anda bisa katakan, Tuhan aja nggak nyerah sama saya. Dan saya juga melihat yang sama, saya nggak akan menyerah buat orang-orang yang terhilang itu. Amin, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan itu adalah ya dan amin, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu sesuatu yang hidup. Maka kita juga mesti percaya, saudara, bahwa Tuhan nggak menyerah dengan kita juga. Tuhan juga menyerah dengan mereka. Kita juga melakukan yang sama. Kita jangan menyerah dengan mereka. Yuk, saudara, yang kedua. Kita mencari yang terhilang dan mengarahkan mereka kembali. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya? Bagaimana praktisnya? Ya, saya sudah mencoba berbagai cara untuk membawa orang kembali ke Tuhan, tapi kayaknya mentok, atau mungkin rasanya sudah nggak tahu gimana, sudah berusaha semampunya. Ya, saudara. Kita melihat dulu yang pertama, saudara, katakan bahwa membuat dia berbalik dalam ayat tadi yang kita baca, saudara. Membuat dia berbalik itu artinya, saudara, dalam bahasa aslinya itu berbalik menuju atau berbalik kembali. Jadi nggak cuma sekadar berbalik, tapi setelah berbalik ada arah yang dituju, saudara. Ini dalam konteks hari ini firman Tuhan, kita pengen orang-orang, saudara, yang tadi terhilang itu, saudara, itu boleh kembali berbalik dan menuju atau berjalan ke jalur yang benar, saudara. Ke jalur yang tadi itu yang kita belajar, stay the course itu, saudara. Ya, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut, firman Tuhan katakan. Banyak orang hari ini berjalan, tapi nggak tahu ujungnya kemana, saudara. Banyak orang lagi berjalan, tapi nggak tahu lagi berjalan dalam jalan yang bagaimana, saudara. Hanya berjalan karena mungkin udah putus asa. Karena sudah mungkin kecewa dengan keadaan, saudara. Jadi ya udah berjalan aja, pokoknya nggak tahu arahnya benar atau enggak, saudara. Ya. Konteks firman Tuhan ini mengajak kita itu untuk membawa orang berbalik menuju jalan yang benar, saudara, yang membawa kehidupan itu jalan di dalam Tuhan. Stay the course itu bicara bagaimana kita berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, jadi hari ini kita pengen orang-orang yang terhilang itu kita bawa kembali kepada iman yang benar, saudara. Arahnya yang salah kita bawa kepada arah yang benar. Mencari yang terhilang itu dengan membawa mereka kembali, mengarahkan, saudara. Jadi butuh peran kita, saudara, untuk mengarahkan mereka. Kita nggak cuma bisa berharap mereka berbalik atau kembali, tapi kita juga perlu mengarahkan, saudara. Mencari yang terhilang, saudara, dalam langkah praktisnya, saya mau bagikan hari ini. Gimana sih caranya? Jadi Anda bisa lihat di layar Anda, 3 hal yang kita bisa lakukan, saudara. 3 hal praktis. Yang pertama adalah berdoa bagi mereka. Ya.
Kenapa berdoa, saudara? Karena berdoa adalah eh, sesuatu yang Anda nggak bisa kerjakan, tapi yang Tuhan bisa kerjakan. Ada orang yang Anda sudah berusaha, gimana sih caranya supaya dia bisa bisa lembut hati untuk percaya Tuhan. Atau mereka yang dulu sudah tinggalin imannya karena kecewa dengan Tuhan, karena kecewa dengan manusia. Mereka terhilang dalam hidup mereka. Anda sudah berusaha, mereka sudah bangun tembok duluan. Anda dekati dia, dia menghindar, saudara. Apa sih yang kita bisa lakukan, saudara? Segala sesuatu yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan apa yang kita bisa, saudara. Tapi ada bagian-bagian kita nggak bisa lakukan. Yang pertama adalah mengubahkan hati seseorang, melembutkan hati seseorang yang keras. Kita nggak bisa lakukan, selain daripada Tuhan yang bisa. Jadi doa itu, saudara, adalah satu langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk kita menyelamatkan membawa orang-orang yang terhilang. Doakan mereka, saudara. Doakan apa sesuatu yang mungkin Anda nggak bisa kerjakan. Tapi saya percaya Tuhan, di dalam Tuhan nggak ada sesuatu yang mustahil. Karena itu kita berdoa, saudara. Kita berdoa untuk orang itu yang mungkin hatinya keras, yang selama ini keras dengan pendiriannya, dengan keyakinannya yang salah, saudara. Hanya Tuhan yang bisa ubahkan, karena itu kita perlu berdoa. Amin, saudara. Kita nggak bisa meyakinkan hati seseorang, tapi Tuhan bisa. Kita nggak bisa menyadarkan seseorang, ya, tapi Tuhan sangat bisa. Jadi kita bisa membawa mereka kembali. Yang pertama kita lakukan adalah berdoa untuk mereka. Sampai saya sharing firman Tuhan ini, saudara, Anda bisa membayangkan siapa saudara orangnya. Siapa yang muncul dalam pikiran Anda hari ini kalau bicara tentang orang yang terhilang. Orang-orang yang lagi tersesat, dalam tanda kutip. Orang-orang yang mungkin kecewa dengan Tuhan. Orang-orang yang dulu rajin pelayanan, tapi sudah hari ini hilang, saudara. Orang yang sudah lama Anda doakan, yang Anda kasihi, tapi belum membuka hati mereka untuk Tuhan. Mereka masih tersesat dan tidak tahu jalan, saudara. Yuk, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Amin, saudara. Katakan sama-sama berdoa. Berdoa buat mereka. Berdoa itu adalah bicara sesuatu yang, sekali lagi, kita meminta Tuhan melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Karena Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Karena itu doa kita minta sama Tuhan. Apa sih yang sulit, saudara? Mungkin orangnya keras kepala, orangnya emosian, orangnya pokoknya judes, orangnya pokoknya sombong dan sebagai apapun itu kita minta dalam doa kita. Tuhan, jamah hatinya, lembutkan hatinya, bukakan Tuhan pikirannya, bukakan matanya. Kita bawa itu dalam doa kita. Itu yang pertama, saudara. Itu untuk membawa orang yang terhilang. Yang pertama kita lakukan doa. Yang kedua, saudara, kita mengejar. Saudara, katakan mengejar mereka. Mengejar ya, saudara. Kayaknya kenapa dikejar, saudara? Kalau maling lari dikejar, ini kenapa dikejar orang yang hilang, saudara? Ya, ya kita belajar, saudara, bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang menjadi bagian kita. Doa adalah sesuatu yang di luar kekuatan kita. Kita minta sama Tuhan, tapi kita tetap bisa lakukan bagian kita, saudara. Bahkan perlu sekali lakukan bagian kita, mengejar mereka. Kita harusnya tidak menyerah, ya, dengan orang yang kita mau saudara jangkau itu, saudara. Orang yang lagi tersesat, orang yang terhilang, kita jangan menyerah dengan mereka. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita masih mengasihi mereka. Kita masih peduli dengan mereka. Kita harus mengejar mereka dengan cara yang sama saat Tuhan mengejar Anda dan saya. Patokannya selalu itu, saudara. Bagaimana mungkin bertahun-tahun Anda senang didoakan seseorang, tapi saat satu momen Anda dijamah Tuhan dan Anda menyerahkan hidup Anda ke Tuhan. Itu karena Tuhan nggak menyerah dengan Anda. Itu karena ada orang-orang yang mendoakan Anda juga, saudara. Ada orang-orang yang juga mendoakan Anda yang tidak menyerah dengan Anda juga. Karena itu hal yang sama kita lakukan hari ini. Ada nggak orang-orang yang terhilang? Yang
rasanya kita udah mau menyerah. Tapi yuk kita mulai sama-sama belajar, saudara. Tuhan nggak nyerah dengan mereka. Tuhan nggak nyerah dengan kita dulu, dan kita juga mau mengejar. Saudara. Kita udah nggak, kayaknya udah mau lepasin harapan kita. Kita mau mulai bangkit hari ini, saudara. Yuk, mulai kejar, saudara. Mulai kejar. Mulai lakukan sesuatu, saudara. Mulai membangun hubungan. Mungkin mengejar itu sesuatu yang bukan secara harafiah bahwa Anda harus deketin dia, kepoin dia kemana-mana, apapun saudara Anda jadi apa, saudara cari tahu tentang dia. Perhatian yang terlalu berlebihan juga nggak baik, saudara. Tapi dalam mengejar, dalam tanda kutip di sini adalah bicara tentang kita membangun hubungan dengan mereka. Udah berapa lama mungkin Anda merasa kayaknya, udahlah dia nggak ada harapan lah, dia mau dibawa kembali ke Tuhan. Ya udahlah, dia udah terlalu jauh mungkin jatuh dalam kehidupan dia. Udah nggak ada harapan, udah nggak bisa kayaknya dia kembali ke Tuhan. Mau nggak hari ini kita sama-sama belajar, selain berdoa, tapi Anda mulai melakukan, membangun hubungan dengan mereka. Mungkin ada masa lalu yang tidak nyaman, ada kekecewaan juga, tapi mungkin hari ini kita mulai mengubah mindset kita. Kita perlu mengejar mereka. Mungkin tidak ada komunikasi berapa waktu ini, atau komunikasinya dingin, saudara, komunikasinya tidak baik, tidak lancar, saudara. Mau nggak kita mulai mengejar bagian kita bangun hubungan, bangun komunikasi, memberikan perhatian, tanya kabarnya. Kita nggak perlu bilang, oh kamu harus kembali ke Tuhan, karena kamu lagi tersesat. Kita nggak bilang gitu, tapi mungkin kita melakukan sesuatu yang sederhana, tanya kabar, apa yang bisa saya doakan, gimana pekerjaanmu, gimana keluargamu. Saudara, percaya atau enggak, mengejar dalam tanda kutip seperti yang tadi saya bilang, bukan sesuatu yang sulit, saudara. Bukan sesuatu yang kayaknya tuh nggak mungkin, saudara. Sangat mungkin. Karena kita nggak tahu bagaimana hati seseorang. Setelah Anda doakan, saya percaya Tuhan bisa bekerja, menggerakkan hatinya. Tuhan bisa melembutkan hatinya. Sehingga ketika Anda mulai membangun hubungan dengan dia, Anda mulai memberi perhatian, nanyain kabar, saudara. Seringkali terjadi sesuatu yang di luar bayangan kita. Orang itu merespon. Orang itu mulai apa, saudara? Terbuka hatinya. Mulai lembut hatinya. Kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, saudara, yang kedua, mengejar. Yang ketiga, saudara, kita belajar. Dan ini mungkin tidak mudah. Bagian terakhir adalah meyakinkan. Meyakinkan dengan segala cara, saudara. Seringkali manusia menyimpang dari kebenaran karena mereka mungkin tertipu, saudara. Mungkin terpengaruh dengan keyakinan yang salah, saudara. Ada benteng-benteng dalam pikiran, dalam hidup mereka, yang perlu dirubuhkan ya, dengan kesabaran dan dengan kasih karunia, saudara, tentunya. Ya, kita nggak mungkin Anda tahu orang itu dalam jalur yang salah. Mereka melakukan sesuatu yang salah. Ada dosa-dosa yang mungkin itu nggak bisa Anda toleransi, saudara. Tapi bukan berarti ketika Anda membangun hubungan dengan mereka, Anda jadi kompromi dengan dosanya. Bukan itu, saudara. Tapi justru Anda pengen bisa punya satu hubungan yang baik, sehingga Anda bisa meyakinkan dia untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, untuk bisa meyakinkan bahwa masih ada orang yang peduli dengan dia. Meyakinkan dia bahwa ada kebenaran yang di atas segala kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi yang bagian terakhir, yang ketiga adalah kita meyakinkan, saudara. Kita mulai apa, saudara, menyampaikan yang benar itu apa sih, saudara. Ada resikonya nggak? Ada, saudara. Mungkin Anda mungkin bisa ditolak, Anda mungkin bisa dicuekin. Tapi sekali lagi, saudara, jangan menyerah. Jangan kita berpikir kayaknya nanti ditolak gimana ya. Nanti kalau dia nggak mau gimana ya. Saudara, apa yang di luar kemampuan kita, ingat yang pertama kita berdoa, saudara. Doakan aja, saudara. Lakukan bagian kita yang 2 dan 3. Bangun hubungan dan meyakinkan mereka. Kalau Anda lihat di gambar ini, saudara,
Yang bagian bawah berdoa itu bicara sesuatu yang secara rohani, saudara. Sesuatu yang Anda nggak bisa lakukan secara fisik, tapi itu bicara kuasa Tuhan yang bekerja. Yang kedua itu bicara hubungan, mengejar itu bicara Anda membangun satu jembatan, saudara. Membangun satu jalan untuk Anda masuk. Ketika Anda terhubung, yang ketiga itu bicara tentang pengetahuan. Anda bicara tentang mindset-nya yang perlu Anda mungkin yakinkan, saudara. Ya, firman Tuhan Roma 12 dikatakan bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Kita diajarkan untuk berubah cara pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang tersesat itu yang kita tadi bicarakan, bahwa mereka mungkin terpengaruh dengan arus dunia ini, dengan pikiran, dengan keyakinan dunia ini, sehingga mereka perlu disampaikan, ya, diyakinkan dalam budi mereka, pengetahuan mereka bahwa ada yang benar, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi 3 hal ini yang kita bisa lakukan secara praktis, saudara. Yang berikutnya, tadi ada nggak resiko ketika Anda melakukan 3 hal tadi? Pastinya ada, saudara. Saya katakan bahwa ada resiko Anda ditolak dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa poin ketiga mengatakan yang bahaya yang kita cegah pada dengan resiko yang kita ambil, saudara. Artinya apa sih? Kita mesti lihat, saudara, kalau orang itu terhilang, kita udah belajar deh berapa minggu ini tentang namanya stay the course. Pentingnya stay the course, saudara. Banyak orang memulai dengan baik, berjalan dengan baik, tapi ketika satu saat sebelum berakhir pertandingannya, mereka menyerah. Mereka meninggalkan iman, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kita nggak finish well, kita nggak menyelesaikan dengan baik, kita bisa sia-sia apa yang kita lakukan selama ini, saudara. Kita pengen ending kita tuh finish dengan baik, saudara. Selesai dengan menang, saudara. Selesai dalam keadaan kita masih mempertahankan iman kita. Kenapa, saudara, kalau nggak selesai dengan benar, saudara? Resikonya ya kita tahu semua, saudara, bahwa kalau di luar Tuhan kita nggak punya keselamatan, kita nggak punya kehidupan yang Tuhan janjikan, saudara. Karena itu, saudara, kita juga melihat hal yang sama, saudara. Ada orang-orang lagi tersesat, lagi terhilang hari ini, saudara. Mungkin ada resiko ketika Anda mulai mendekati mereka, Anda takut ditolak, Anda mungkin bisa dicuekin, Anda bisa diserang kembali. Tapi ingatlah bahwa bahaya yang kita akan terima, kemungkinan resiko yang kita terima itu juga sama dengan resiko yang bisa terjadi buat mereka juga besar, saudara. Kalau mereka terhilang, maka selesailah semuanya, saudara. Kalau mereka nggak mengalami keselamatan, saudara, maka selesailah hidup mereka. Nggak ada artinya, saudara. Amin, saudara. Tuhan hari ini mengajak kita belajar bahwa kita mau ambil satu resiko, saudara. Siapa sih yang di sini yang sedang mendoakan orang tuanya? Siapa yang nggak mau lihat orang tuanya bersama-sama di dalam Tuhan? Kita semua pengen. Ya, saya mendoakan, saya udah cerita sih mungkin khotbah yang lalu, mendoakan papa saya nggak mudah. Berdoa untuk keluarga saya satu rumah ini, percaya Tuhan, nggak mudah, saudara. Butuh belasan tahun, mungkin 20 tahun lebih, saudara, untuk saya bersama saudara saya berdoa, saudara. Karena ada sesuatu yang kita nggak bisa ubahkan. Kita mau ngomong apa sama orang tua, mereka lebih pengalaman, lebih tahu apa arti hidup ini, karena udah lebih senior, saudara. Anda ngomong kesaksian kebenaran, mungkin nggak dianggap, saudara. Tapi satu hal Anda bisa lakukan adalah Anda berdoa. Anda tidak menyerah. Ketika mereka nggak mengalami keselamatan ini, saudara, maka resikonya, saya pikir, halo, suara saya ada? Ada suara saya, teman-teman? Ada ya, sorry. Jadi resiko itu bicara sesuatu yang kita mesti lihat jauh ke depan, saudara. Anda bisa bayangkan nggak sih kalau misalnya orang yang terhilang, dia harus menanggung segala kesalahannya karena jalannya yang salah, saudara. Kita nggak mau itu terjadi sih. Kita pengen ambil bagian kita. Yuk, yang orang tuanya sudah
Anda doakan lama, saya percaya pasti ada sesuatu terjadi waktu Anda berdoa. Pelan-pelan dia akan mulai lembut hati. Orang yang mungkin dulu rajin ke gereja, yang pelayanan sekarang terhilang. Ya Anda doakan lagi, saudara. Anda dekati lagi. Ajak kembali, saudara. Ajak lagi dalam high care, saudara. Ada dalam ibadah, saudara. Anda bisa bangun hubungan, Anda bisa doakan. Itu sesuatu yang sangat bisa kita lakukan, saudara. Takut ditolak, ya saya mengerti, pasti ada perasaan seperti itu. Takut nanti dia marah sama kita, iya saya tahu. Tapi resikonya lebih besar, saudara, kalau dia jalan di jalan yang salah, saudara. Kalau dia nanti mengakhiri hidupnya dengan satu keadaan dia kalah, saudara. Nggak finish well. Jadi kita perlu mencegah, kita perlu mengejar, kita perlu, saudara, mengambil resiko. Ya, kalau kita dapat mencegah seorang yang menyanyiakan hidupnya dan menghabiskannya di neraka, saudara, dan kekekalan, saudara, itu sepadan resikonya dengan apa yang kita lakukan kok. Kalau kita tahu mereka ujungnya kemana, kita mau hari ini ambil resiko juga. Itu nggak sepadan, saudara, dengan resiko yang kalau kita tolak. Tuhan Yesus saja kirim anaknya, Bapa kirim anaknya Tuhan Yesus, saudara, untuk mati buat kita. Dia rela, saudara, ya, rela memberikan anaknya. Itu resiko yang diambil buat kita, saudara, supaya kita bisa selamat, saudara. Dia berikan apapun yang bisa supaya kita bisa selamat. Yuk kita lakukan hal yang sama, saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Waktu ini nggak hidup ini kita nggak tahu, saudara, perjalanan hidup seseorang. Anda bisa dengar tiba-tiba seseorang dipanggil Tuhan karena sehat-sehat aja. Mungkin kan juga ada virus, orang juga takut. Yuk berlomba-lomba hari ini, kita nggak tahu, saudara. Tuhan datang kedua kalinya kita juga nggak tahu kapan. Kita nggak pernah tahu waktunya, saudara. Karena itu yuk berlomba-lomba. Ambil waktu. Pikirkan segala hal yang kita bisa mau lakukan hari ini buat orang yang kita sayangi, saudara. Ya. Doakan. Mulai hari ini, saudara, ingat wajahnya, ingat orangnya, dan lakukan 3 hal tadi. Anda doakan mulai hari ini, saudara. Anda mulai bangun hubungan, Anda mulai kejar, Anda mulai yakinkan mereka. Dan saya percaya, nggak cuma kita yang stay the course, tapi orang-orang yang kita sayangi juga, mereka juga bisa kembali ke jalurnya Tuhan. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita boleh berdoa sama-sama. Saya ajak kita boleh ngambil hari ini, mengawali Desember ini, saudara. Tanggal 20 sebagai informasi kita akan Natal. 20 Desember ini, Natal AFJ Pontianak. Mau nggak Anda sama-sama hari ini? Ini satu momen yang pas kita belajar hari ini untuk menjangkau yang terhilang. Kita mau memulai sebelum kita kasih undangan, sebelum kita undang mereka untuk datang dalam Natal tanggal 20, saudara. Mau nggak hari ini Anda bersama-sama berdoa? Saya udah pernah doakan orang ini, nggak apa-apa berdoa lagi buat dia. Saya udah coba undang dia tapi nggak mau datang dulu. Nggak apa-apa, kita doakan lagi. Kita ajak lagi. Amin, saudara. Boleh kasih reaction-nya, kasih jempolnya yang nggak mau menyerah, yang mau kembali, saudara, yang mau kembali menjangkau orang-orang yang Anda kasihi. Siapa? Orang tua Anda, saudara, teman Anda, sahabat Anda. Saya nggak tahu itu siapa, tapi ada orang-orang yang perlu keberadaan Anda hari ini. Oke, yuk kita berdoa. Saya ajak Anda boleh merenungkan secara singkat firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan katakan begitu sukacitanya besar ketika seseorang, saudara, diselamatkan. Ketika seseorang, saudara, berbalik dari jalan yang sesat. Ketika seseorang, saudara, diselamatkan, dikatakan firman Tuhan bahwa jiwa orang itu diselamatkan dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, saya percaya bahwa kalau Anda sedang terbeban dengan satu orang, ada orang yang Anda bayangkan hari ini dalam pikiran dan hati Anda
Saya berkata kayaknya bukan saya, saudara. Kayaknya saya nggak bisa. Itu sama hal yang ketika saya alami dulu. Ketika beberapa tahun lalu, saudara, sudah cukup lama, saya punya kakek dan nenek di rumah. Kita sekeluarga saya sama cece saya semua udah percaya Tuhan. Kita mengklaim janji Tuhan bahwa satu orang diselamatkan, sisi keluarga akan diselamatkan. Ketika giliran nenek saya, kakek saya, Tuhan gimana caranya untuk mereka bisa kenal Tuhan. Saya berpikir kayaknya gereja lain yang melayani orang tua lah. Betul ke satu kejadian, satu gereja datang dengan rombongan melayani orang tua, kakek nenek saya. Saya pikir itulah jawabannya. Ternyata enggak juga, mereka mau terima Tuhan Yesus waktu itu. Kita berdoa, Tuhan gimana caranya? Sampai satu saat Tuhan memberikan saya keyakinan bahwa sayalah yang Tuhan mau pakai. Satu saat, singkat cerita, saya menginjili kakek saya dengan bahasa yang sangat terbatas, karena saya nggak bisa jelasin dalam bahasa Teochew apa itu keselamatan, tapi saya cuma bisa dengan mengejar, dengan meyakinkan dengan berbagai cara saya lakukan. Akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Satu anugerah Tuhan saya, kakek saya boleh diselamatkan. Kedua, nenek saya. Hal yang sama terjadi. Tuhan juga mau saya menginjili. Nenek saya terima Tuhan Yesus, saya doakan waktu itu. Saya nggak bisa lupakan. Yang terakhir itu papa saya, selama berpuluh-puluh tahun kita mendoakan orang yang menentang, tapi akhirnya mau dibaptis terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena ada orang-orang nggak menyerah. Berapa banyak Anda hari ini mendoakan keluarga Anda? Saya nggak tahu berapa tahun, ya, bagaimana perjalanan Anda, pergumulan Anda, tapi hari ini yuk kita kembali bangun doa kita buat mereka. Ya. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Setiap jemaat Tuhan hari ini yang telah mendengar firman-Mu, Bapak, kami mau hidup bukan cuma berdiri kami mau hidup Tuhan, melihat bahwa orang-orang di sekitar kami juga butuh dengan keberadaan kami, Tuhan. Dan hari ini kalau ada orang-orang keluarga kami, sahabat kami, siapapun yang mungkin ada dalam bayangan benak kami hari ini, Tuhan, yang mereka lagi tersesat, yang mereka lagi berjalan dalam jalan yang salah, Tuhan. Tuhan, kami mau katakan pagi ini, Tuhan, pakai hidup kami, Tuhan. Tuhan, inilah kami, Tuhan, utus kami, Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kalau mereka yang keras hati, mereka yang memiliki keyakinan yang salah, Tuhan, mereka yang kecewa dengan kehidupan ini, mereka yang kecewa dengan Tuhan, mereka yang kecewa dengan manusia, mereka yang sudah menyerah dengan kehidupan mereka, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami tidak sanggup, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu Tuhan, jamah hati mereka. Hati yang hancur, Tuhan, Engkau bisa pulihkan. Hati yang pahit, Tuhan, Engkau bisa pulihkan, Tuhan. Tuhan, setiap jalan yang tersesat, Tuhan, mulai hari ini kami, lewat doa kami berdoa, mereka boleh mengalami kasih Tuhan kembali. Tuhan, kedua, kami minta supaya setiap kami di tempat ini, Engkau berikan satu keyakinan, Tuhan. Engkau memberikan kami pengharapan, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai, Tuhan, buat mereka. Karena itu, Tuhan, taruh hikmat-Mu dalam setiap perkataan perbuatan kami. Ketika kami mulai belajar membangun hubungan dengan mereka, ketika kami memperhatikan mereka, Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan Yesus. Ketika kami meyakinkan mereka, Tuhan, ketika kami menyampaikan kebenaran, Tuhan, kami percaya juga, Tuhan, bahwa Allah turut bekerja, sehingga orang yang kami doakan ini, Tuhan, boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan mereka boleh berjalan bersama dalam stay the course, Tuhan. Tidak kami sendiri, tapi orang-orang kami kasih juga, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi setiap keluarga kami, orang tua kami, mungkin saudara kami, sahabat kami, rekan kerja kami, orang-orang yang kami doakan hari ini dalam tangan Tuhan. Allah berkuasa, Allah bekerja mulai hari itu menjamah mereka. Kami rindu setelah ini Tuhan, kami mulai membangun hubungan, mengajak mereka join iCare, join ibadah Natal, Tuhan. Ada satu momen di mana mereka menemukan kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan setiap mereka dan juga kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan telah bersyukur, sama-sama katakan amin. Thank you, God bless. Saya serahkan ke
Vira. Ya. Oke, thank you Pastor untuk firman-Nya yang boleh menguatkan kita semua ya. Dan saya percaya setiap kita sedang memikirkan nih siapa yang sedang kita ingin menangkan gitu kan, seperti yang tadi Pastor sudah sampaikan. Kita tetap berdoa untuk mereka dan sebentar lagi kita akan mendengarkan info dari gereja. Saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk semuanya ya di ibadah online hari ini. Kita akan dengarkan info pengumuman gereja untuk hari ini, untuk sepekan ini. Jangan. Oke, nggak jadi. Kami mengundang untuk setiap jemaat untuk boleh tergabung dalam iCare Group yang akan diadakan secara online. Tapi untuk rekan-rekan mungkin yang mau mengatur secara offline, tatap muka, ya boleh tetap dilakukan, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Ini iCare yang tersedia di IFJ Pontianak bisa disesuaikan dengan umur, dengan ininya ya, genrenya ya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi Ibu Putriana. Untuk persekutuan doa minggu ini akan tetap diadakan secara online via Zoom Rabu 9 Desember 2020 pukul 18.30. Link akan di-share di grup IFJF Pontianak. Untuk permohonan doa bisa disampaikan juga melalui link ini ya. Nanti kalau mungkin akan di-copy di grup, ini bisa diklik, itu akan dalam bentuk Google Form, itu bisa diisi permohonan doanya gitu kan. Nanti akan didukung doa oleh tim doa di IFJ Pontianak. Ini laporan persembahan ibadah 29 November 2020, minggu lalu ya. Untuk persembahan, kita bisa memberikan melalui rekening Bank Mandiri, nomornya tertera di layar, atas nama Gereja Injil Sekutu Indonesia, melalui QR Code GoPay, ini ada QR-nya bisa di-scan, ataupun bisa dikumpulkan dalam amplop dan diserahkan melalui iCare Reader, ataupun ke Saudara Albert. Ini yang seperti tadi Pastor sudah sampaikan ya, untuk ibadah, ini ibadah online untuk minggu depan, itu tetap diadakan via Zoom ya, 13 Desember 2020, pukul 9, jadi stay tune ya, untuk setiap jemaat, nanti akan di-share link-nya. Nah, ini yang tadi Pastor sudah sampaikan, ibadah Natal kita akan adakan Minggu 20 Desember 2020, pukul 9, tapi ini berbeda, kita tidak melalui Zoom, kita akan via YouTube. Jadi kita akan premier via YouTube, IFJF Pontianak. Jadi nanti akan di-share untuk linknya sebelum, seperti kita YouTube ikut IFJF Jakarta ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan di-share linknya. Kita berharap ini melalui YouTube ini, melalui ibadah Natal ini kita bisa reach lebih banyak lagi jiwa-jiwa gitu kan, atau rekan-rekan, teman, keluarga yang ingin kita jangkau seperti yang tadi Pastor sudah sampaikan oleh firman-Nya. Oke, sekian info gereja sepekan ini. God bless you. Ya, mungkin bisa ada persembahan, Wit. Oke, kita akan berdoa untuk persembahan ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk ibadah online hari ini. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu, kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu, bahkan juga
di dalam pelayananmu di gerejamu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat-Mu tidak akan tertukar, berkat-Mu akan selalu tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus, setiap jemaat IFGF Pontianak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, thank you Wir. Berinfo yang kita sampaikan, jangan lupa jemaat seperti yang tadi disampaikan 20 Desember, berarti 2 minggu lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal kita ya secara online. Tahun ini berbeda saudara, tapi saya percaya dalam segala sesuatu Tuhan punya kebaikannya saudara buat kita semua, dan ini kesempatan yang sangat baik saudara untuk kita mengundang banyak orang saudara, karena setiap yang kita undang nggak perlu kumpul datang ke satu tempat, mereka bisa bergabung saudara dari rumah mereka masing-masing. Karena itu saudara, 20 Desember ini seperti yang kita sudah dengar firman Tuhan, kita mau doakan orang-orang, kita mau ajak saudara yang mau kita menangkan, kita bisa mulai memikirkan, ya, nanti akan dibagikan, ya, akan di-post saudara di sosial media, di grup juga, flyer-flyernya, Anda bisa forward ke mereka, dan sebelumnya Anda doakan dulu, dan mereka bisa bergerak untuk bergabung. Dan saya percaya mereka bisa mengalami Tuhan. Dan kita bisa lakukan dari sekarang doa kita ya buat mereka. Ibadah ini secara online tapi bukan Zoom ya, saudara, jangan lupa. Jadi ini akan premier secara YouTube, jadi bisa diakses lebih mudah sehingga kita sangat Hilang suara pastor. berdoa semua ini boleh diberkati. Ya, ada suara saya? Ada ya. Oke, jangan lupa tetap waspada. Saya nggak tahu air pasang sudah semana. Kemarin cukup tinggi. Ya, kalau rumahnya tinggi sih aman ya. Kalau rumah saya mesti lihat-lihat di depan, masuk halaman. Tetap waspada tapi nggak khawatir. Stay healthy, saudara semuanya. Jaga kesehatan, juga tetap memperhatikan protokol ketika keluar rumah, pakai masker, cuci tangan. Ya. Ini sangat penting buat kita semuanya. Oke, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk saja kita boleh sama-sama angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengarahkan setiap pandangan kami kepada Engkau. Tuhan, sumber suatu Tuhan. Engkau yang di kekuatan kami, di pengharapan kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami boleh mengarahkan tangan kami Tuhan sebagai tanda kami menyerahkan kehidupan kami. Ketika kami Tuhan menyerahkan setiap hidup kami, percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mengangkat kami setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau bawa Tuhan semakin naik bukan turun. Kami menjadi kepala bukan ekor. Engkau memberkati kami ketika kami keluar, ketika kami masuk Tuhan. Saya percaya damai sejahtera Tuhan menyertai kami Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini, berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus bersama kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama katakan, amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu online service minggu depan. Foto sebelum bubar nih, jangan lupa. Ya, mari buka kameranya sebentar, kita foto-foto. Ya, ganteng-ganteng semuanya, cantik-cantik. Oke, boleh ambil posisi ya? Sudah siap? Ya. Ayo, mari yang dibuka lagi yang belum. Sudah ya? Oke ya, 1, 2, 3, senyum. Ya, sekali lagi. Lagi ya. Senyum, 2, 3, cheese. Ya, mantap. Terus. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati keluarga Wira Putri, Jevan, Mama,
Billy, Stephen, Ajan. keluarga Pak Ali, AI, Bu Seceng, Oke. Nina, Jason, Ajan. Candy Novita, Pia Island, God bless, Bu Meta, Ping Ping, Berwin, Joshua, God bless, Pak Dardian, Eni, Albert, Eki, Sabina, thank you, Pak Robi, God bless, Bu Maria, Chelsea, Anton, Tonia, Rizka, Vivi, dan keluarga. Ini kalau ini ratusan gimana nih? Ajan. Oke, God bless semuanya. Dadah. Anak kemana aku?